Banjir bandang dan longsor di Sumatera menjadi peringatan dari alam untuk kita semua. Apa yang kita saksikan? Banjir datang bukan hanya membawa air, tapi juga gelondongan kayu, lumpur, dan batu dari hutan yang dipaksa hilang. Yang mana hal mencekam seperti itu tidak pernah terjadi sebelumnya, sekalipun di kondisi cuaca sedang ekstrim. Jika kita menelisik secara mendalam dan melihat berbagai fakta yang terekam, asumsi terbesar dari dimulainya bencana itu yakni faktor cuaca hanyalah motor penggerak dari dosa ekologis yang telah berlangsung lama. Deforestasi dengan dalih pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan adalah sumber petaka yang kini alam ingatkan. Bukan tidak mungkin, dengan dipermudahnya akses terhadap eksploitasi alam di berbagai daerah, bencana serupa akan menjadi titik balik kemarahan alam yang hanya tinggal menunggu waktu. Peninjauan kembali, perbaikan regulasi, penindakan tegas yang sering kita dengar hanyalah sebuah kalimat penenang tanpa tindak lanjut serius dan pengawasan dari pemangku kepentingan. Lalu bagaimana sesungguhnya kondisi alam di Sumatera? Apakah bencana ini terjadi hanyalah murni faktor cuaca? Siapa pihak yang harus disalahkan atas kejadian ini? Dan inilah yang terjadi di Sumatera. Bencana besar itu memiliki kilas balik yang dimulai sejak era rezim Soeharto, di mana eksploitasi hutan di Sumatera diawali dengan penerbitan izin pembukaan kawasan hutan dengan total luas 3,4 juta hektar pada tahap pertama dan 2,3 juta hektar pada tahap kedua. Sedangkan untuk presiden selanjutnya seperti B.J. Habibie seluas 763.000 hektar, Abdurrahman Wahid seluas 164.000 hektar, Megawati seluas 370.000 hektar, dan Joko Widodo hingga 2020 seluas 619.000 hektar di dalam kurun waktu 2004 hingga 2017, hutan seluas 2,6 juta hektar di Indonesia telah berubah menjadi perkebunan. Menurut data dari Greenomix Indonesia, 90% izin pembukaan kawasan hutan diterbitkan kepada para pelaku bisnis perkebunan kelapa sawit. Sejak tahun 1990, sekitar 6 hingga 7 juta hektar hutan di Sumatera hilang. Luas itu jika dibayangkan setara dengan 2 kali luas Provinsi Jawa Barat. Deforestasi ini bukan terjadi diam-diam. Ini terjadi secara terbuka, bertahap, dan terus-menerus. Yang mana berbagai pihak yang memiliki konsen terhadap keberlangsungan kehidupan hayati seperti Forest Watch Indonesia, KLHK, dan Global Forest Watch telah mencatat dan berkali-kali telah mengingatkan. Nah, kita sudah pernah sampaikan itu ke beberapa kementerian terkait ya, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR BPN, dan Kementerian Lingkungan Hidup, juga kantor staf presiden ya, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terkait ancaman dan bahaya jika daerah aliran sungai Batang Toru ini dieksploitasi secara besar. Daerah yang dulu adalah hutan lebat seperti di Riau, Jambi, Aceh, dan juga Sumatera Utara kini hanya menyisakan cerita. Di Riau saja lebih dari 5 juta hektar hutan lenyap dalam 30 tahun terakhir. Bukan hanya itu, Taman Nasional Tesonilo yang menjadi rumah bagi ratusan flora dan fauna endemik Indonesia seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan hewan dilindungi lainnya tidak luput menjadi korban dari kerakusan pemangku kepentingan. Balai Taman Nasional Tesonilo menyebutkan, total luas kawasan hutan yang semula 83.000 hektar, kini hanya tinggal 20.000 hektar, yang mana sebagian besar sudah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit, perkebunan karet, dan pemukiman ribuan warga. Memasuki dekade tahun 2000-an, kerusakan hutan makin terjadi. Kali ini bukan cuma soal illegal logging,
tapi soal penggantian fungsi hutan. Hutan yang sebelumnya memiliki fungsi keseimbangan dialihfungsikan dengan perkebunan tanaman industri seperti sawit untuk bahan baku minyak goreng, akasia untuk kertas, dan eukaliptus untuk kosmetik kecantikan. Yang mana tidak semua kegiatan ini tercatat atau diawasi dengan baik. Tidak sedikit yang dilakukan secara diam-diam tanpa izin. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bahwa hutan Sumatera dalam kondisi peringatan merah. Dan pada puncaknya izin pembukaan hutan besar-besaran ini terjadi pada masa Menteri Kehutanan periode 2009 sampai 2014 yaitu Zulkifli Hasan. Ia memberikan izin pembukaan lahan terbanyak jika dibandingkan dengan semua Menteri Kehutanan yang pernah ada di Indonesia. Selama menjabat sebagai Menteri Kehutanan, Zulhas menandatangani izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan seluas 1,64 juta hektar atau setara 25 kali wilayah DKI Jakarta. Sejak akhir Agustus hingga akhir September 2014, di bulan terakhir sebelum masa jabatannya berakhir, Zulhas menerbitkan lebih dari 100 surat izin atas konsesi baru bagi perusahaan kayu dan hutan, tanaman industri atau pelepasan kawasan hutan untuk perusahaan-perusahaan kelapa sawit seluas 212.000 hektar dan hampir separuh dari izin ini ditandatangani hanya dalam waktu 1 hari. Yang mana hal ini terdokumentasikan dengan rapi dalam film dokumenter Years of Living Dangerously. Saya kalau tidak salah, baru separuh yang disetujui, kira-kira 100.000 hektar. You are willing to sign 100, the paper 50%. to give them 50% of what they're asking for. When will that happen? Kalau mereka setuju, saya kira lusa minggu depan sudah bisa. We were in Tessanilo National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Perkembangan di tahun 2025 sebelum terjadinya bencana menunjukkan bahwa deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih berlangsung signifikan. Data Global Forest Watch dan laporan KLHK serta Walhi menunjukkan laju pembabatan hutan yang sangat tinggi. Pada tahun 2024 saja, kehilangan hutan di Pulau Sumatera tercatat sekitar 91.000 hektar. Hal ini tentu saja dipicu oleh ekspansi perkebunan seperti kelapa sawit di dalam konsesi maupun alih fungsi ilegal di kawasan hutan. Belum juga ditambah dengan aktivitas penebangan dan pertambangan yang tidak berizin. Pada ujungnya, alam telah memberikan konsekuensi atas apa yang dilakukan kepada mereka. Data terkini yang kami himpun dari berbagai sumber, akibat bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera, kini korban meninggal dunia telah bertambah menjadi total 604 orang. Sementara korban hilang lebih dari 500 orang dan lebih dari 1.800 orang terluka. Lebih dari 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rumah rusak sedang, dan lebih dari 20.500 rumah rusak ringan. Ratusan fasilitas publik lainnya pun ikut mengalami kerusakan. Tentu saja bencana sosial yang selanjutnya akan mengikuti, yakni susahnya akses terhadap kebutuhan sehari-hari, hilangnya anggota keluarga, penyakit dan trauma yang berkelanjutan. Apa yang telah kita lihat di Sumatera hari ini tentunya menjadi peringatan bagi kita semua. Dimulai dari Sumatera, kini kondisi alam di Indonesia menyajikan fakta bahwa mereka berada di ambang krisis ekologi yang sangat serius. Lahan-lahan gambut yang dahulu bisa menyimpan air dalam jumlah yang besar, kini telah beralih fungsi. Bukit-bukit yang dahulunya lebat, sekarang gundul dan siap longsor kapan saja. Tak hanya itu, pembangunan jalan di kawasan industri baru juga ikut memperparah keadaan.
akses ke daerah pedalaman terbuka lebar, dan itu memudahkan siapa saja untuk masuk dan membuka hutan lebih dalam. Hari ini hutan yang tersisa telah kehilangan kemampuannya. Tanah yang sebelumnya menjadi daerah resapan air hujan kini tidak mampu lagi menyelamatkan kehidupan. Saat badai siklon disertai debit hujan yang tinggi, membuat air langsung mengalir di permukaan dan menuju ke sungai. Yang mana hal ini membuat debit air naik secara tajam dalam waktu singkat, dan sungai-sungai besar seperti Sungai Batanghari dan Sungai Kampar yang sebelumnya telah mengalami pendangkalan, tidak lagi mampu menampung debit air yang pada akhirnya harus dibayar mahal. Padahal hutan di hulu itu penting untuk menyerap air hujan dan mencegah banjir di hilirnya. Seperti yang dikatakan oleh berbagai pengamat dan pakar, daya rusak banjir bandang Sumatera kemarin bukan semata-mata karena cuaca ekstrim, melainkan akumulasi dosa ekologis yang telah berlangsung lama. Ketika hutan digunduli dan lahan gambut dikeringkan, maka siklus hidrologis alami pun terputus. Air hujan yang semestinya diserap oleh pepohonan, kini langsung mengalir deras yang membawa material berat yang menghantam kehidupan di sepanjang aliran yang ia lalui. Sungai yang dalam berbagai peradaban disebut sebagai sumber kehidupan, kini berubah menjadi sebuah ancaman. Keseimbangan yang dulu telah terbangun oleh alam, pada selanjutnya telah membuka seluruh mata bahwa manusia tidak punya lagi benteng alam yang akan melindungi kita. Dan sekarang, apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki semua itu? Jika tidak, maka alam yang akan memberi pelajaran untuk kesekian kali di waktu yang akan datang. Bagaimana pendapat kalian akan hal ini? Terima kasih telah melihat tayangan ini sampai akhir, dan tunggu pembahasan lain dari kami selanjutnya.